Oh iya, kok itu bangkunya kosong? Siapa nih yang belum berangkat? Apa ada yang izin? Oh iya, sebelum kita pelajaran, Ibu absen dulu ya. Barangkali ada yang belum berangkat. Muhammad Zulfi, berangkat gak? Oh iya, berangkat. Aditya, berangkat gak? Iya ya, berangkat ya. Oh, Tia, berangkat gak? Oh, itu berarti bangkunya Tia ya yang kosong. Izin apa gimana? Oh, izin. Oh iya. Nah, sebelum kita mulai materi kali ini, terlebih dahulu kita baca basmalah bareng-bareng ya, anak-anak. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, kali ini kita belajar tentang berilmu, bekerja keras dan kreatif. Nanti kita menelaah materi ini ya, anak-anak. Nah, ada yang tahu belum berilmu itu seperti apa? Nah, berilmu itu seperti yang dilakukan kalian ini. Itu yang dinamakan berilmu. Ketika artinya apa? Berilmu itu adalah mencari pengetahuan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencapai kesuksesan. Nah, tujuan kalian di sini apa, anak? Ya ini kesuksesan atau impian yang kalian impikan atau orang tua kalian yang impikan. Nah, kita perlu apa? Kita harus mempelajari berilmu. Sifat ilmu itu kenapa setiap muslim itu harus mempunyai sifat ilmu, anak-anak, karena sudah tertera dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, di mana seorang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang ilmu itu adalah paham akan dunia dan akhirat. Ketika kita bisa berilmu dan bisa mengamalkan ilmu tersebut, insya Allah kita bisa bahagia dunia dan akhirat, anak-anak. Nah, setelah kita mengkaji apa arti berilmu, apa itu dalam surat Quran Al-Mujadalah, udah paham belum sampai di sini? Udah ya? Oh iya, kita lanjut ke bekerja keras. Apa sih bekerja keras? Kalian tahu nggak apa pengertian dari bekerja keras? Nah, bekerja keras itu adalah bersungguh-sungguh dalam suatu proses atau langkah untuk menghasilkan sebuah kerja yang optimal. Nah, ketika kita mempunyai tujuan kita berilmu, lalu itu ada berkesinambungan, anak-anak, dengan bekerja keras. Contohnya seperti ini, kalian di sini kan mencari ilmu ya. Nah, tujuan kalian kan untuk mencapai sebuah kesuksesan, di mana kesuksesan itu harus diiringi apa? Kerja keras dari kalian apa? Kerja keras dari kalian itu adalah belajar yang bersungguh-sungguh, seperti pengertian bekerja keras ini. Nah, kalian ketika sudah bekerja keras dalam belajar untuk menuntut ilmu ini, akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan orang sukses dan berilmu. Oh iya, gini anak.
Nah, bekerja keras itu juga ada hadisnya di sini ya, Ibu tuliskan hadisnya. Siapa yang tahu tentang hadis bekerja keras? Iya, kamu Muhammad siapa? Hadis bekerja keras itu bunyinya seperti apa? Iya, pintar. Itu ya yang tadi dibacakan sama Muhammad itu bisa dilihat dalam halaman 8 itu hadisnya. Itu artinya apa? Di sini Ibu tuliskan artinya ya. Artinya bekerja keraslah untuk kehidupan dunia. Seolah-olah apa? Seolah-olah kamu akan apa di situ ya? Kamu akan hidup selamanya. Dan beramallah untuk kehidupan akhirat seolah-olah kamu mati di hari esok. Itu hadis dari siapa anak-anak? Iya, pinter. Hadis dari Ibnu As-Syakir. Ya, jadi di sini apa? Kita bisa menelaah dari arti kandungan hadis tersebut. Jika kita bekerja untuk kehidupan dunia, seolah-olah akan berkehidupan untuk selamanya, dan kita bisa mengamalkan seolah-olah kita akan mati esok hari. Itu apa? Ketika kita bisa belajar bekerja keras dan berilmu, terus kita bisa mengamalkan, insya Allah dunia dan akhirat itu akan mengikuti kita ketika kita bisa mengamalkan suatu ilmu dan bisa bekerja keras. Itu anak-anak. Sampai sini paham? Paham? Oh iya, bagus ya. Habis kita materi berilmu sudah, bekerja keras sudah, lalu kita menuju ilmu yang kreatif. Apa sih pengertian kreatif menurut kalian? Oh iya, bukan, salah anak-anak. Jadi pengertian kreatif itu bukan berasal dari kata kere dan aktif ya. Itu salah. Mungkin salah, Ibu benarkan ya pengertiannya. Kreatif itu adalah suatu kegiatan yang menghasilkan produk baru atau menghasilkan suatu karya baru yang mana karya itu bisa kalian menjadi penghasilan kalian. Itu yang dinamakan kreatif anak-anak. Bukan berasal dari kere dan aktif ya, tapi ini suatu kegiatan yang menghasilkan produk atau karya baru dan bisa mencapai suatu kesuksesan sehingga bisa mencapai penghasilan yang tetap atau bisa untuk kehidupan lah. Nah, ini juga bisa menjadi sebuah relasi buat kalian semua yang di sini bisa kreatif. Contohnya apa? Bu? Nah, contohnya ketika kalian bisa berangkat sekolah dan ibu kalian di rumah kan jualan es, misal kalian bisa tuh bawa es itu ke sekolah dan dijualin ke teman-teman. Itu kan sama aja yang namanya kreatif dan produk dari diri sendiri, produk dari rumah terus kita bawa, itu kan juga dapat penghasilan. Ada juga contoh lain apa? Contohnya di lingkungan sekitar. Misal lingkungan sekitar itu kan yang biasa kita jumpai di lingkungan. Nah, di lingkungan sekolah ya, itu depan kelas juga ada plastik yang berserakan. Kenapa kalian tidak bisa memfungsikan atau mengaplikasikan sebuah kreativitas kalian dari limbah tersebut? Diapakan? Plastik itu diolah. Diolah sebagai apa? Sebagai produk kerajinan tangan. Nah, itu kan sama aja kreatif dan menghasilkan penghasilan untuk kalian anak-anak. Karena apa sih Bu yang bisa menghasilkan orang itu bisa kreatif, bisa sukses, bisa mendapatkan penghasilan? Faktornya ini anak-anak.
faktornya adalah sering berdiskusi atau bersosialisasi. Ketika kita sering berdiskusi ataupun bersosialisasi dengan orang, bertukar pikir dengan orang, maka terbukalah sebuah inovatif atau pemikiran baru dari kalian sendiri, mengolah pemikiran dari orang lain, lalu kalian kembangkan lagi menjadi inovatif dan jadi kreatif. Itu seperti itu. Nah, faktornya apa lagi? Faktornya sering membaca di sini. Sering membaca apa? Entah itu sering membaca novel ataupun sering membaca suatu karya atau pengalaman orang lain. Itu agar apa? Agar mendapatkan relasi. Karena kita kreatif tanpa relasi dari sebuah orang lain ataupun sebuah kritik ataupun saran, kita tidak akan bisa menghasilkan suatu produk yang maksimal. Jadi kalian kalau mau jadi pembisnis ataupun pengusaha, itu kalian harus sering berdiskusi atau bersosialisasi, itu ya. Dan kalian juga harus sering membaca buku, entah itu pengalaman dari orang lain ataupun mendengarkan kritik, saran dari orang lain. Itu agar apa? Agar hasil kalian itu maksimal. Nah, seperti itu anak-anak. Mungkin dari ketiga materi yang Ibu sampaikan, dari berilmu, bekerja keras, kreatif, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ya? Oh iya, berarti kalian sudah paham semua tentang materi yang Ibu jelaskan. Nah, di sini Ibu mau ngasih tugas nih untuk minggu selanjutnya. Ibu kasih tugas untuk 4 orang ya, anak. 4 orang. 4 orang nanti dalam 4 kelompok itu nanti kalian mencari agar kalian itu bisa kreatif itu gimana sih? Kalian itu bisa menggunakan dari lingkungan sekitar ataupun limbah, bahan kalian itu limbah ataupun jualan apa gitu. Nanti suatu kreativitas kalian itu menghasilkan uang berapa, nanti kita dari hasil kreativitas kalian kita nanti bisa belajar untuk menyumbangkan sedikit penghasilan dari pekerja keras kita itu ke masjid ataupun ke orang yang sedang membutuhkan bantuan kita. Karena di sini kita juga belajar tentang akhlak, tentang bagaimana kita bisa untuk berbagi ya, berbagi dan bisa mengasihi untuk orang lain ya. Gitu aja ya anak-anak. Mungkin itu aja yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Kalau misalkan belum paham akan kelompoknya, nanti bisa temui Ibu di kantor ataupun bisa berkonsultasi ke ruangan Ibu. Oh iya, ini tadi kan Ibu belum ngasih pengumpulannya itu hari apa? Itu 1 minggu dari sekarang. Misal kalau waktunya 1 minggu itu belum ada 1 minggu, kalian itu mengumpulkan tugas, nanti Ibu berarti kasih poin lebih untuk yang mengumpulkan sebelum 1 minggu. Tapi misalkan kalian mengumpulkannya lebih dari 1 minggu, nanti Ibu mengurangi poin kalian. Nanti Ibu kasih tahu. Dan yang teman kalian gak masuk, nanti diberitahu ya tugasnya dan materinya seperti apa, kelompoknya seperti apa. Mungkin itu saja ya anak-anak, karena waktunya sudah jam bel istirahat. Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.